Action. Halo semuanya, kembali lagi di channel Billionaire Coach ya. Di video kali ini kita akan sharing lagi tentang dunia digital marketing. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, silakan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, di like videonya dan di share videonya ke sosial media teman-teman ya. Di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang yang berjudul ya, online shop pemula cocoknya di mana aja ya jualannya. Nah, kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena memang banyak di antara para member Billionaire Coach, baik itu member online course saya, online course yang lain gitu kan. Nah, biasanya bertanya seperti ini. Nah, mereka itu mau memulai jualan online tapi mereka masih bingung nih, masih memilah-milih ya. Di mana sih cocoknya berjualan untuk pertama kali gitu kan, supaya lebih mudah ya. Nah, saya menangkap dari berbagai curhatan teman-teman ya. Di sini saya menangkap dua terbesar ya yang paling sering digunakan oleh para teman-teman member. Yang pertama adalah dari marketplace, yang kedua adalah di sosial media ya. Nah, tentunya di dalam dua channel ini ya teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, diantaranya satu yang pertama ya, kelebihannya kalau kita memulai jualan di marketplace, salah satu kelebihannya adalah peminatnya itu sudah tersedia teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah punya produk nih, kita tinggal upload aja ke marketplace. Nah, nanti kita tinggal menunggu mereka ya untuk mengorder produk kita ya. Tapi tentunya tidak semudah itu ya, ada teknik-teknik khusus tentunya yang harus teman-teman pelajari juga kalau misalkan di marketplace. Yang kedua adalah kelebihannya tentang sistem order yang sudah disediakan nih sama marketplace-nya. Jadi mereka itu sudah bisa langsung order otomatis nih sama marketplace-nya ya, order produk kita. Jadi kita nggak usah repot-repot memfollow up mereka ya, terus ngasih nomor rekening kita ke mereka gitu kan, suruh transfer. Nah, kalau mereka sudah cocok dengan produk yang teman-teman jual di marketplace, tentunya itu akan memudahkan mereka dan mempercepat mereka untuk membeli produk teman-teman kayak gitu. Nah, tentunya di marketplace juga menurut saya ada kekurangannya juga nih, diantaranya ya. Diantaranya yang pertama adalah banyak pesaing teman-teman. Bahkan pesaingnya itu dengan barang-barang yang sejenis ya teman-teman. Tidak heran kalau misalkan di marketplace-nya itu nantinya akan berdampak tentang perang harga ya. Nah, nantinya akan jadi perang harga kalau misalkan terlalu banyak pesaing ya, apalagi dengan produk yang sejenis. Nah, itu salah satu kekurangannya. Nah, terus yang kedua adalah di sosial media ya teman-teman. Di sosial media tentunya ada juga nih kelebihannya ya. Yang pertama adalah marketnya luas ya, jadi kita bisa menarget se-Indonesia ya teman-teman, dari berbagai macam wilayah ya, dari ujung ke ujung gitu kan di Indonesia. Kita bisa menarget mereka ya, asalkan kita punya budgetnya tentunya ya, tidak bisa kita jangkau dengan sistem organik juga. Kalau organik itu biasanya terbatas teman-teman. Yang kedua adalah kelebihannya adalah tertarget. Nah, kelebihannya itu ya, kalau misalkan kita jualan di sosial media, mungkin di Facebook ataupun di Instagram, nah kita itu bisa menarget orang-orang yang memang mempunyai minat tersendiri terhadap produk kita ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menarget yang lebih spesifik terhadap market produk kita teman-teman. Yang ketiga adalah kita bisa jualan satu produk ya. Kita bisa jualan hanya satu produk kalau kita misalkan jualan melalui sosial media. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya nanti saya di akhir kasih tahu ya caranya. Yang keempat adalah kelebihannya itu bisa jual dengan harga sendiri ya, alias kita bisa jual harga di atas misalkan kita kalau misalkan di marketplace itu biasanya jual 50.000, di sosial media itu masih bisa masuk di angka 100.000 ya di profitnya kayak gitu. Nah, itu salah satu ada 4 ya, ada 4 kelebihan kalau kita jualan di sosial media. Kekurangannya tentunya ada juga kalau di sosial media, yaitu ada sistem ordernya itu kita buat sendiri ya. Kalau misalkan tadi di marketplace itu sudah disediakan sistem ordernya ya, dan itu gratis. Nah, kalau di personal itu kita harus menyiapkan sistem ordernya sendiri ya, baik itu mau yang otomatis ataupun mau yang manual. Kalau misalkan yang otomatis itu biasanya pakai
form ya, ataupun pakai banyak sekali jenis-jenis form yang bisa teman-teman gunakan di sini. Yang kedua adalah manual ya. Nah, ini sistem ordernya manual alias biasanya itu pakai chat WhatsApp. Nah, biasanya itu yang paling sering digunakan oleh para online shop di Indonesia. Nah, yang kedua kekurangannya juga kita bukan kekurangannya ini konsekuensi. Ya, ini bisa disebut dengan konsekuensi. Nah, konsekuensinya ya kalau kita misalkan mau menjangkau orang-orang yang lebih banyak, lebih luas ya di sosial media itu, kita harus menyiapkan budget lebih ya teman-teman, supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang lebih luas ya. Makin besar budget yang kita keluarkan kepada penyedia iklan di sosial media tersebut, makin luas juga market yang kita target ya teman-teman. Nah, di sana salah satu konsekuensinya. Nah, teman-teman, di sini saya akan fokus menjelaskan untuk bagaimana caranya kita menjualkan produk melalui sosial media nih tentunya ya. Nah, kalau untuk di marketplace mungkin nanti akan disaringkan di lain waktu ya oleh mentor yang memang expert di bidangnya. Nah, gimana sih caranya kita menjual produk di marketplace walaupun itu hanya dengan satu produk saja? Nah, jadi alurnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita jualan di Facebook ataupun di Instagram ya. Nah, misalkan seperti ini. Di sini itu kita biasanya ada 3 tahapan untuk mereka sampai membeli produk kita teman-teman. Yang pertama itu kita menampilkan iklan produk kita ya. Dari iklan produk kita itu nanti kita arahkan ke sebuah halaman landing page ya, atau halaman penjualan yang biasanya kita sebut dengan halaman landing page ataupun halaman penjualan untuk produk kita. Nah, dari landing page ini nanti diarahkan lagi melalui ke CS mungkin ya, ataupun ke form pembelian ya. Ini bebas teman-teman mau pakai form ataupun pakai WA ya, bebas. Nah, bisa dicoba dua-duanya juga ya. Semuanya juga bisa berpotensi menghasilkan. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat nih 3 tahapan tersebut. Yang pertama adalah di iklan, yang kedua adalah di landing page-nya, yang ketiga adalah di CS-nya. Nah, sebagian besar para online shop pemula itu akan bingung di bagian di perwebsitenya teman-teman. Karena kenapa? Karena mungkin masih banyak online shop pemula itu yang berpikiran bahwa membuat landing page itu ribet gitu kan, membuat landing page itu susah gitu kan, harus bisa coding, harus bisa HTML misalkan ya untuk membuat sebuah website seperti itu. Padahal membuat website itu, membuat landing page ataupun membuat halaman penjualan untuk produk kita itu sangat simpel sekali ya teman-teman. Akan sangat simpel sekali kalau misalkan kita tahu nih tahapan-tahapan yang benarnya ya. Mungkin nanti saya akan kasih saran juga untuk artikelnya yang bisa teman-teman pelajari untuk cara membuat landing page yang simple ya. Nah, nanti mungkin saya akan cantumkan di deskripsi untuk artikel tutorial lengkapnya tentang pengguna landing page. Karena kenapa? Karena kalau dijelaskan melalui video seperti ini akan sangat banyak sekali nih, akan sangat jadi panjang sekali, karena untuk pembuatan landing page itu sendiri ya akan memerlukan banyak teknis yang harus saya perlihatkan gitu kan kalau misalkan mau belajar bareng di landing page ya. Nah, selebihnya itu teman-teman tentunya untuk membuat landing page itu tentunya kita nggak bisa ngasal juga ya. Ada tahapan-tahapannya ya yang harus kita pahami gitu kan. Nah, kalau di landing page itu biasanya ada yang namanya itu copywriting landing page-nya ya, atau anatomi copywriting landing page-nya, ataupun struktur landing page-nya. Nah, landing page yang bagus itu ya, yang bagus untuk jualan itu kayak gimana sih? Tidak bisa semuanya ya. Semua jenis landing page kita itu bisa kita iklankan dan bisa menghasilkan teman-teman. Tergantung kita bagaimana funnelingnya ataupun bagaimana kita mengatur ya alur penjualan kita ya, kayak gitu. Tentunya saya jelaskan singkat terlebih dahulu. Kalau misalkan kita membuat landing page, yang biasa saya gunakan itu ada ini ya teman-teman, ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya di bagian atas kita pilih dengan bagian headline ya. Yang keduanya itu di paling bawahnya disediakan mungkin kalau misalkan ada foto produknya dicantumkan foto produknya, terus deskripsi produknya dicantumkan juga, testimoni, terus harganya ya. Untuk harga ini dibuat semenarik mungkin ya teman-teman, bisa dengan harga coret, bisa dengan harga tambahan ya, atau misalkan dikombinasikan dengan produk yang lain ya.
Terus yang selanjutnya juga di bawah harga biasanya saya cantumkan tombol. Di bawah tombol saya biasanya mencantumkan bukti pengiriman. Nah, ini yang biasa standar saya gunakan untuk di produk-produk yang simple-simple ya, misalkan seperti baju, misalkan seperti jam dinding ya, terus gamis. Nah, itu biasanya menggunakan landing page yang anatominya itu seperti itu, biasanya sudah bisa nih menggait ataupun mendapatkan membuat mereka itu yang baca landing page kita itu menjadi penasaran dan pengen beli, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, mungkin gak bisa saya jelasin detailnya seperti apa ya untuk teknis gimana sih caranya tahapan satu persatunya itu membuat landing page itu ya. Nah, teman-teman silakan nanti cek yang ada di deskripsi ya, nanti saya akan cantumkan. Silakan teman-teman pelajari di sana. Insya Allah di sana akan lebih lengkap lagi untuk metode bagaimana step by stepnya dari 0 sampai benar-benar jadi, bahkan bisa sampai diiklankan, bisa sampai siap diiklankan ya. Nah, teman-teman nanti akan diajarkan sampai sana ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk di video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung di komen aja ya. Nanti insya Allah saya balas-balas ya di kolom komentar di YouTube ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk di like video ini ya, di komen juga kalau misalkan ada pertanyaan, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.